Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, bersyukur malam ini kita boleh dipertemukan dalam persekutuan doa malam Kamis 12 November 2020. Mari bersama sebelum kita memulai persekutuan doa ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami masih boleh berkumpul pada hari ini. Biar kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami untuk persekutuan doa ini. Tuhan yang memimpin setiap hati dan pikiran kami, biar kami kiranya boleh fokus untuk menaikkan pujian serta mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Kami serahkan persekutuan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2020 ini. Begitu banyak hal yang sudah kita lalui ya Bapak Ibu. Baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang menyedihkan, semua boleh Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita melihat ke belakang dari awal 2020 ini, kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan atas hidup kita. Maka dari itu, mari bersama kita angkat pujian, bersyukurlah. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan begitu baik atas hidup kita. Katakan datanglah kembali.
Mari jemaat, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pokok doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian, jadikan aku rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita siapkan hati kita membawa setiap doa kita. Kita minta agar Tuhan menjadikan setiap kita mezbah doa Tuhan untuk bangsa ini, untuk gereja ini. Katakan, ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
jemaat, yang pertama kita masuk ke dalam pokok doa. Kita doakan bangsa dan negara kita yang saat ini masih dalam masa resesi ekonomi. Kiranya boleh segera terjadi pemulihan ekonomi sehingga setiap masyarakat boleh kembali mendapatkan kesejahteraan dan boleh kembali melakukan aktivitas ekonominya dengan baik. Kita berdoa juga untuk setiap pemimpin, setiap presiden, menteri, setiap orang-orang yang berperan dalam mengambil kebijakan, kiranya boleh mengambil kebijakan yang terbaik untuk keluar dari masa krisis pandemi ini. Kita berdoa. Yang selanjutnya mari kita berdoa juga untuk setiap gereja di seluruh dunia yang sebentar lagi akan bersama merayakan Natal. Kiranya kita berdoa untuk setiap gereja-gereja di dunia biar kiranya boleh bersatu hati merayakan Natal tahun ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kedamaian, sehingga perayaan Natal tahun ini boleh memberikan makna Natal kepada seluruh jemaat di dunia. Kita berdoa. Selanjutnya kita berdoa juga untuk gereja kita, GMI Genesaret, untuk setiap jemaat dimanapun berada. Kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit, yang akan menjalani operasi, yang akan bekerja maupun yang berusaha. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha jemaat biar boleh berjalan dengan baik. Dan juga kita berdoa untuk setiap kesehatan jemaat yang sakit dipulihkan dan dicukupkan untuk setiap kebutuhan dana. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap pokok doa yang kami naikkan, biar kiranya Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh terus berpengharapan kepada Tuhan dan menanti setiap jawaban doa dengan baik. Memusrahkan doa ini dan sebentar kami ingin mendengarkan sharing firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Loh, kok di sini? Iya, kamu ngapain di sini? Saya mau berdoa. Saya juga mau berdoa di sini. Emang kamu siapa? Saya bagian pengambil pajak-pajak dari bangsa Romawi. Oh, itu pemungut cukai kamu. Iya. Namamu siapa sih? Saya Matius. Oh, Matius. Iya, kamu sendiri siapa? Masa kamu gak kenal saya? Enggak. Saya orang Farisi. Oh. Saya itu nama saya Nikodemus. Saya dari kecil sudah baca Alkitab. Saya kemudian juga belajar mempraktekkan tradisi-tradisi Yahudi. Terus saya bukan juga perampok loh. Saya juga bukan pencuri. Saya bukan yang berbuat jahat. Kamu tahu nggak? Aku itu
Sebagai orang Farisi, aku puasa Wow. seminggu 2 kali. Pasti kamu pemungut cukai nggak puasa-puasa. Iya sih. Terus aku itu memberikan penghasilanku 1/10 untuk Tuhan. Kamu kan pemungut cukai, berarti banyak duit dong. Kasih nggak perpuluhan sama Tuhan? Sulit sih. Waduh, ya namanya pemungut cukai ya. Terus kenapa kamu datang ke sini, kan tadi bilang untuk berdoa. Iya. Kamu serius mau berdoa ini? Walaupun banyak sekali yang banyak yang nggak bisa aku lakuin, tapi aku tetap mau datang ke Tuhan. Seperti itu sih. Ya udah, kamu berdoa sendiri, aku berdoa sendiri juga. Masing-masing berdoa. Oke. Tuhan, terima kasih karena saya datang padamu. Ampunilah setiap dosaku. Terima kasih karena saya Sebenarnya aku tidak tak layak Tuhan, tapi seperti biar yang Engkau layakkan lainnya. aku, Tuhan. Walaupun aku Saya berdosa bersyukur ini. karena Tuhan menjaga saya, kasih Tuhan. memelihara saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Jumpa lagi di doa malam kita di hari ini untuk membahas doa yang membandingkan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Oh, keren dong. Tapi saya mau fokus ke ayat 14 dulu. Mari kita baca dulu di ayat 14. Saya bantu baca dulu ya. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, lewat ayat yang ini, kayaknya nih Tuhan Yesus ngomong nih, kalau yang sebenarnya yang dibanggakan itu malah si pemungut cukai. Kenapa sih contoh seperti itu? Nah gini, sebelum kita menjawab pertanyaanmu tadi, kita berdoa dulu. Oh iya, belum. Kita minta pertolongan Tuhan dulu ya. Biar Tuhan yang menjawab apa yang menjadi pertanyaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam ini kami sudah membaca firman Tuhan dan kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kami percaya setiap firman-Mu yang dituliskan dalam Alkitab ini itu menolong kami, mengajari kami untuk kami bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan juga kami bertumbuh secara rohani hari demi hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati doa malam kami ini dan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Tadi pertanyaan apa, coba ulang? Malu udah tua. Tadi di di ayat 14 tuh Tuhan Yesus tuh ngomong kan kalau justru yang direndahkan itu, yang ditinggikan itu kan berarti kan si pemungut cukainya nih yang kenapa sih contoh kok bisa begitu? Ya itu yang menarik ya di dalam Alkitab kita ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang dibenarkan Allah itu ketika selesai berdoa adalah pemungut cukainya gitu kan, bukan Farisi. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Padahal kalau kita baca tadi itu kalau kita lihat kan si pemungut cukai itu kan dia datang berdoa dan hanya menepuk dadanya dan memohon belas kasihan. Nah sementara kalau kita lihat si Farisinya, dia menceritakan tentang kehidupannya. Nah kenapa yang dibenarkan itu justru si pemungut cukai, bukan si Farisi? Nah kita akan lihat begini, kalau kita lihat dari sisi Farisinya, dia itu kan datang sama Tuhan dengan kebanggaan ya, dengan kebanggaan diri. Wah, kebanggaannya kan kita sudah bisa lihat tadi bahwa dia seminggu 2 kali doa dan puasa. Wah mantap dong ya, rohani amat ya. Terus dia bilang apa lagi? Dia itu memberikan perpuluhan. Nah itu seakan-akan mau menyatakan bahwa itulah kehidupannya. Bahkan dia bilang dia bukan perampok, bukan penjahat, bukan orang lalim. Nah itu dia ceritakan tentang kehidupannya. Nah kehidupannya itu kemudian dia datang sama Tuhan tapi dengan kebanggaan-kebanggaan itu. Nah beda dengan si pemungut cukai. Kalau kita melihat kenapa Yesus katakan
pemungut cukai ini yang pulang dibenarkan? Karena waktu dia datang sama Tuhan, dia itu datang dengan rendah hati. Ya, dia datang dengan rendah hati itu artinya dia datang dengan kesungguhan gitu ya. Terus dia datang dengan perasaan yang tidak layak gitu ya untuk datang sama Tuhan. Tapi menariknya itu dalam kondisi begitu dia mau datang sama Tuhan justru. Iya. Ya kan? Betul. Nah, dia justru datang sama Tuhan dalam kondisi yang tidak layak. Nah, jadi justru itu yang Tuhan mau supaya kalau kita sudah benar, yang istilahnya itu yang membutuhkan tabib itu kan orang sakit, ya kan, bukan orang benar gitu atau orang sehat gitu kan. Nah itu sebabnya kenapa Yesus katakan yang dibenarkan oleh Allah itu si pemungut cukai itu, karena dia datang seperti itu, motivasinya ya seperti itu ketika dia datang sama Tuhan. Iya. Ada lagi? Ya ini kan dari firman ini dari ayat 9 sampai 14 nih, kira-kira apa sih yang bisa kita tangkap gitu, apa yang bisa kita pelajari sih dari firman-firman ini? Nah dari sini berarti kan kita udah bisa melihat dari firman Tuhan ini Yesus ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa yang pertama ketika kita datang sama Tuhan, kan ini mereka datang berdoa di bait Allah ya. Iya. Ketika datang sama Tuhan itu sikap kita itu jangan sampai waktu datang itu kita datang dengan dengan tinggi hati gitu, bukan rendah hati gitu ya. Jangan sampai tinggi hati, tapi harus datang dengan sikap rendah hati. Jangan juga datang kemudian mau berdoa, tapi kita itu datang dengan membanding-bandingkan dengan orang bahwa hidup saya itu lebih baik dari yang lain gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari di sini bahwa dalam kondisi apapun kita ya, termasuk kondisi rasa tidak layak lain sebagainya, kita itu harus tetap datang sama Tuhan. Harus tetap datang sama Tuhan, harus tetap berdoa. Nah, jadi kita motivasi datang pada Tuhan itu yang harus kita perhatikan. Motivasinya. Ya, motivasi. Apa yang mendorong kita datang sama Tuhan? Gitu kan? Karena Tuhan itu kan tahu sebenarnya kehidupan kita. Mau kehidupan kita seperti apa Tuhan juga tahu gitu kan. Tapi Tuhan mau dalam kondisi apapun ya. Datanglah seperti sikap dan hati dan motivasi seperti pemungut cukai tadi. Iya, yang mau datang, benar-benar mau datang walaupun dia sebenarnya penuh dosa. Penuh dosa dia gitu kan. gitu. Dia kalau kita kan kalau udah banyak dosa kayak mau datang sama Tuhan itu udah kayak nggak layak lah gitu kan. Kayak kotor gitu ya. Kayak rasa kotor gitu kan. Nah, tapi justru di sini Tuhan ingin sampaikan bahwa justru dalam kondisi kotor, dalam kondisi apa datang gitu. Berarti kan kalau kita datang sama Tuhan, kita yakin siapa yang bisa memperbaiki hidup saya? Oh iya. Kan hanya Tuhan gitu kan. Nah, kita butuh pertolongan Tuhan untuk memperbarui kita hari demi hari. Membersihkan kita lagi. Nah, karena itu motivasi itu perlu yang kita perlu perhatikan. Itu saja sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Oke. Berarti yang pertama itu kita harus jaga sikap kita segala. Lalu untuk yang kedua itu motivasinya benar. Lalu yang ketiga itu walaupun kita merasa kotor tapi harus ada motivasi untuk kita datang gitu loh. Karena kita yakin bahwa satu-satunya yang bisa membersihkan kita itu Tuhan Yesus. Wah, mantap. Iya sih. Betul sekali Riko. Ya. Emang kau belajar di mana sih? Belajar firman Tuhan, kamu ikut kelompok pemberidan ya? Iya. Oh, pantas sih jawabannya. Lumayan sih ya, ikut kelas pemberitaan gitu sih. Jadi banyak belajar diskusi bareng. Ya. Oke. Baiklah. Oke. Sekian mungkin diskusi kita untuk ngebahas doa yang membandingkan. Jadi kita jangan sampai jadi orang-orang seperti orang Farisi yang berdoanya membandingkan terus boasting kayak membesar-besarkan kalau kita perlu begini, kita jangan sampai. Tapi lebih ke merendahkan diri. Lalu ya jangan sampai motivasi kita salah, kalau kotor justru bukan nggak datang tapi malah pengen untuk bisa bersihin diri gitu loh, dan yakin kalau Tuhan itu penebus kita gitu loh. Oke, baik. Wah, terima kasih banget ya jemaat, bahwa kita hari ini belajar satu hal yang penting ya tentang doa gitu. Kiranya kita juga semakin setia untuk datang sama Tuhan. Apakah di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, atau di dini hari juga boleh. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita akan menutup doa malam kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami berterima kasih karena Engkau yang mengenal hidup kami, yang mengenal ketidaklayakan kami,
namun Engkau mengasihi kami dan Engkau menginginkan kami dalam kondisi apapun kami harus datang pada Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan sikap yang benar, dan dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan menutup doa malam kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan yang setia. Haleluya. Amin.